Dinikahi bos dingin. Bab 71. Membujuknya. Jangan pernah bermain-main denganku, atau kau akan merasakan sendiri akibatnya. Zaidan. Zaidan berhasil menangani Aisyah yang sedang merajuk. Ia tahu apa kelemahan Aisyah ketika sedang merajuk. Ayo, katanya belum beli es krim. Tanya Zaidan menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Awas dulu dong mas, karena aku mau siap-siap. Masa ke minimarket cuma pakai piyama doang? Ucap Aisyah cemberut. Kalau mas boleh jujur, di sini nggak ada baju kita berdua, Bi. Ya udah sekalian ke mall atau butik buat beli baju ke kamu. Ucap Zaidan tersenyum lembut. Gendong, tanya Aisyah sudah melingkar di leher Zaidan. Entah mengapa hari ini ia sangat ingin bermanja ria dengan suaminya. Zaidan terkekeh melihat tingkah Aisyah yang sangat gemas. Ia pun langsung menggendong Aisyah untuk masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Aisyah terus bertanya bagaimana Zaidan bisa datang menemuinya. Mas, kemarin malam gimana bisa nemuin aku? Tanya Aisyah penasaran. Zaidan berpikir dan mengingat kejadian semalam. Waktu itu, ia pikirannya sedang kalut dan melihat seorang wanita yang mirip sekali dengan Aisyah duduk dengan seorang pria. Awalnya ia ragu kalau itu Aisyah. Namun semakin Zaidan mendekat ternyata benar, wanita yang ia lihat adalah bidadarinya. Hati mas ada di kamu, dan jiwa mas juga ada di kamu. Jadi kemanapun kamu pergi, mas akan selalu tahu karena hati memiliki hubungannya sendiri, ucap Zaidan dengan lembut. Ia tidak ingin Aisyah kembali mengingat kejadian kelam yang menimpa dirinya. Zaidan juga tidak bertanya apa aja yang dilakukan oleh Arkan. Bukan karena dirinya tidak peduli, tetapi karena Zaidan bisa mengetahui hal itu dari rekaman CCTV saja tanpa meminta pertanyaan dari Aisyah. Gombal deh, celetuk Aisyah memukul pelan dada bidang Zaidan. Siapa yang gombal, Bi? Mas serius loh, kalau nggak percaya sini pegang dada mas, pasti jantung mas tuh dah dak-dik-duk gitu, ucap Zaidan sambil tertawa kecil. Ya, kalau nggak bunyi dak-diduk berarti mati dong, lanjut Aisyah dengan polosnya. Ya Allah, polos banget nih anak. Untung sayang, gumam Zaidan melirik sekilas ke arah bidadarinya. Bukan itu maksudnya mas, tapi ya udah dah lupain aja, ucap Zaidan mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Terus maksud mas gimana? Tanya Aisyah menjatuhkan wajahnya di depan wajah Zaidan dan membuat Zaidan kesulitan melihat jalanan. Zaidan lebih memilih menepikan mobilnya di pinggir jalan. Ia menatap wajah istrinya yang sejak tadi menggodanya, apalagi bibir tipis Aisyah. Maksud mas kayak gini? Bisik Zaidan dengan mid-smith lalu mencium bibir tipis Aisyah dengan gerakan lembut. Mas lepasin, aku hampir gak bisa nafas, ucap Aisyah terbata-bata karena dirinya hampir kehabisan nafas. Yang nantang siapa? Tanya Zaidan setelah melepaskan ciuman mesranya dengan bidadarinya. Aisyah membuang wajahnya ke arah jendela. Zaidan tidak tinggal diam begitu saja melihat istrinya merajuk. Ia melepaskan seatbeltnya dan memeluk tubuh Aisyah dari belakang. Beruntung, mobil mereka kendarai berteknologi tinggi dan tidak bergoyang jika penghuni di dalamnya bergerak. Masih ngambek, Baru juga Sun, ucap Zaidan berpura-pura marah dengan Aisyah. Suruh siapa tiba-tiba? Jeletuk Aisyah kesal. Zaidan tersenyum saat istrinya kesal. Ia sangat senang menjahili Aisyah ketika sedang kesal. Ya udah deh, kalau masih ngambek, batal beli toko es krim, lanjut Zaidan cemberut. Aisyah langsung membalikkan badannya dan menatap wajah Zaidan. Masa udah jauh-jauh harus batal beli es krim? Aku gak ngambek kok mas, cuma kesel aja tadi. Ayo beli es krim, ucap Aisyah dengan manjanya. Jangankan es krim, tokonya nanti kita beli, ucap Zaidan mencibit hidung Aisyah dan kembali memakai seatbelt dan kembali melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju toko es krim langganan Aisyah. Padahal di dekat apartemen tadi ada es krim, tapi wanitanya tidak mau es krimnya ada di sana. Tanpa Zaidan sadari, mobil mereka sedang diikuti oleh mata-mata Kevin yang sudah siap membawa Aisyah pergi menuju kediaman Wirata. Selang beberapa menit, mobil Zaidan sudah terparkir di sebuah parkiran VVIP mall terbesar di Jakarta Pusat.
Ia turun lebih dulu dan menggenggam tangan Aisyah dengan erat. Awalnya Aisyah tidak ingin turun karena hanya memakai piyama dan sandal jepit biasa, sedangkan Zaidan memakai kaos dan kelihatan kasual. "Ayo kita turun, Bi," ajak Zaidan dengan penuh pengertian. "Gak mau, aku cuma pakai piyama. Lihat Mas tampilannya kasual. Udah kalau jalan sama Mas kayak jalan sama tiang listrik lagi. Enggak, pokoknya aku gak mau," ucap Aisyah menolak mentah-mentah ajakan Zaidan. Zaidan menarik nafasnya dengan kasar, kemudian ia berjongkok di depan Aisyah, lalu mengambil kedua tangannya yang sangat ia cintai. "Dengarin Mas ya, Bi. Apapun yang kamu pakai, kamu tetap kelihatan cantik di mata Mas. Mau kamu pakai piyama, gamis, atau mau gak pakai baju sekalipun, kamu tetap cantik di mata Mas. Apalagi kalau lagi layani Mas," ucap Zaidan diakhiri dengan menggoda Aisyah agar wanitanya tertawa. "Ih, kalau aku gak pakai baju itu Mas kesukaan Mas," jebak Aisyah dengan kesal. "Nah, itu tahu. Udah ayo kita beli baju di dalam," ajak Zaidan sekali lagi. Tetapi masih saja ditolak oleh Aisyah. "Piyamanya kebesaran Mas. Aku jalan kayak boneka yang di sawah-sawah itu," celetuk Aisyah masih enggan beranjak dari tempat duduknya. "Boneka sawah? Mungkin maksudnya orang-orang sawah. Tapi kapan dia pernah ke sawah?" tanya Zaidan dalam hati. "Kamu kapan ke sawah, Bi?" tanya Zaidan merasa penasaran. Karena kata keluarganya Aisyah tidak pernah keluar kemanapun kecuali ke rumah sakit karena gadis itu sangat ambius dan malas keluar dari kamar. "Udah lama Mas, waktu pertama kali aku ke Indonesia, waktu itu gak ada yang jemput, ya udah aku dengan pedenya bilang ke taksi yang aku naiki mau ke Bogor, padahal seharusnya ke Jakarta Pusat. Di sana aku lihat ada sawah terus ada boneka di tengah-tengahnya," jelas Aisyah terkekeh mengingat kejadian nyasar akibat sok tahu. "Ya Allah, Bi, jadi nyasar sampai ke Bogor. Tahu gitu dulu Mas datangin kamu. Kapan lagi coba ketemu bule cantik?" goda Zaidan dan dibalas lengosan kesal oleh Aisyah. "Alah, dulu waktu awal pertemuan kita di pasar, masuk cuek plus dingin lagi. Mana pernah aku rutuki," ucap Aisyah memelankan suaranya di kalimat terakhir. "Kan dulu beda dong sama sekarang," ucap Zaidan tersenyum lembut ke arah bidadarinya. Ia berjalan menuju bagasi mobil dan mengambil jaket denim miliknya yang kebetulan ada di sana. "Pakai ini, Bi, tapi kayaknya kebesaran juga. Badan kamu terlalu mini untuk pakai barang-barang Mas," ledek Zaidan sambil menyerahkan jaketnya pada Aisyah. Aisyah sangat senang menerima jaket tersebut dan sebelum dipakai ia mencium dulu aroma maskulin Zaidan yang menempel di jaket tersebut. Tidak sepertinya saat Aisyah mencium aroma tersebut, ia merasa mual dan ingin muntah seketika. Aisyah berlari menuju toilet yang tidak jauh dari parkiran. Perutnya terasa terkena guncangan hebat saat mencium aroma parfum Zaidan. Bukan hanya aroma parfum Zaidan, tetapi semua parfum yang dipakai oleh pria membuat Aisyah merasa mual. Zaidan mondar-mandir di depan toilet wanita. Ia ingin sekali masuk. Aisyah keluar dengan wajah pucat dan badan yang sangat lemas, membuat Zaidan semakin khawatir. "Bi, kamu gak apa-apa kan? Kita ke rumah sakit sekarang," ucap Zaidan ingin menggendong Aisyah. Namun ditolak oleh Aisyah karena aroma parfum Zaidan berhasil masuk ke dalam hidungnya, sehingga membuat dirinya kembali mual. "Jangan mendekat, Mas," lirik Aisyah berusaha untuk mengumpulkan tenaganya agar bisa berjalan dengan benar. "Tapi Bi," Zaidan berusaha meraih tangan Aisyah, namun malah ditepis oleh wanitanya. "Udah aku bilang jangan deketin aku," bekik Aisyah kesal. "Kamu tunggu di sini dulu ya, Bi. Mas mau cari minuman hangat di dalam bentar ya," ucap Zaidan mengalah dan memilih untuk membiarkan Aisyah duduk di dekat pos pengamanan. Ia pun berpesan dengan security tersebut untuk menjaga istrinya dengan baik, atau dia akan tahu akibatnya jika Aisyah sampai terluka. Selang beberapa menit Zaidan kembali membawa teh hangat, tetapi ia tidak melihat Aisyah dimanapun.
Bahkan security tersebut juga tidak ada. Dinikahi Gus Dingin, bab 72. Kabar baik. Zaidan berlari menuju ruangan CCTV untuk mengecek keadaan Aisyah sebelumnya. Ia melihat ada 2 orang yang menarik paksa Aisyah termasuk security yang ia tugaskan untuk menjaga istrinya. Berani sekali mereka membawa istriku, teriak Zaidan langsung keluar dari ruangan CCTV untuk menuju mobilnya untuk mencari keberadaan Aisyah. Pasti ini semua karena Mas Kevin. Celetuk Zaidan kesal. Padahal Aisyah adalah istri sahnya. Jika memang benar Kevin khawatir tidak berusaha dia menjauhkan Aisyah dari Zaidan. Zaidan mengambil ponselnya dan menelpon Aska untuk melacak plat nomor mobil yang berhasil ia tangkap dari rekaman CCTV tadi. Assalamualaikum Aska, istri saya kembali diculik. Tolong kamu lacak lokasi mobil ini. Ucap Zaidan dan langsung dituruti oleh Aska. Waalaikumsalam, oke bro, lo tenang dulu ya. BTW siapa yang nyulik Aisyah lagi? Arkan lagi sana, gue di kantor polisi. Tanya Aska heran, pasalnya Arkan sedang diinterogasi oleh polisi. Mas Kevin, jawab Zaidan yang sudah bisa menebak bahwa Aisyah dibawa kabur oleh Kevin. Awalnya ia kira Kevin tidak akan bawa Aisyah kabur, tetapi dirinya salah besar. What happened? Tanya Aska kaget karena ia tahu Kevin adalah abangnya Aisyah dan tidak mungkin bagi seorang abang untuk menculik adiknya sendiri. Mas Kevin tahunya saya adalah karena tidak bisa menjaga Aisyah dengan benar. Jadi tolong lacak mobil itu segera. Lanjut Zaidan dengan wajah panik. Sementara di kediaman Wirata, Aisyah sedang merajuk dengan kedua abangnya. Ia lebih memilih duduk di dekat neninya atau neneknya. Dek, maaf, kita berdua khawatir sama kamu loh, ucap Kevin merasa merayu Aisyah agar tidak merajuk kepada mereka. Don't touch me, pekik Aisyah yang anti disentuh oleh kedua abangnya. Neni, lihat ya adek, dia marah sama kita. Kevin mengadu layaknya anak kecil dan malah mendapat omelan dari sang neni. Adekmu gak salah, kalian yang salah. Aisyah ini udah menikah loh, apalagi sekarang sedang mengandung. Malah kalian pisahkan dia sama suaminya, ucap Sarah selaku neni mereka. Hah? Beneran dek? Tanya Kevin tidak percaya. Aisyah mengangguk kecil. Sewaktu di mobil tadi, ia mengirim pesan pada Zaidan dan mengatakan bahwa ia akan dibawa ke rumah keluarga Wirata, bukan ke rumah orang tuanya, dan Zaidan tentu saja tidak mengetahui lokasinya, karena mereka memang belum pernah ke sini sebelumnya. Setelah mengirim pesan, Aisyah mengecek tanggal datang bulannya, dan benar, ia sudah telat selama 3 minggu. Mata Aisyah berkaca-kaca. Ia sangat terharu, padahal baru tadi pagi ia bercerita pada Zaidan, dan sekarang dirinya tengah mengandung buah hati mereka. Senyum Aisyah mereka, ia tidak henti-hentinya tersenyum. Setelah sampai di keluarga Wirata, Aisyah menceritakan semuanya pada sang neni, dan disuruh untuk tes pack yang kebetulan memang disimpan untuk berjaga-jaga. Aisyah mengambil tes tersebut dan tidak berapa lama hasilnya keluar dan menunjukkan garis 2 biru, membuat tangis Aisyah pecah. Saat itu ia sangat membutuhkan Zaidan, tetapi malah dipisahkan oleh kedua abangnya. Kevin memukul Arsen dengan brutal. Ia merasa bersalah karena seharusnya di saat seperti ini, Zaidan harus menemani Aisyah 24 jam. Telepon Zaidan cepat, ucap Kevin merasa meremas rambutnya dengan frustasi. Tuh kan, giliran tahu aku hamil aja sibuk nelfon Zaid. Dari tadi, aku mau kasih penjelasan aja gak bisa. Celetuk Aisyah kesal dan memilih menenggelamkan wajahnya di ketiak Sarah. Ya maaf dek, namanya kita kesal. Siapa suruh bawa kamu diam-diam? Kini giliran Arsen yang angkat bicara. Saat Kevin hendak menelpon Zaidan sudah datang dengan tatapan dingin. Assalamualaikum, ucap Zaidan dingin. Ia masuk begitu saja tanpa disuruh dan langsung mendatangi Aisyah. Ia sudah capek jika harus dipisahkan lagi dengan bidadarinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab semua orang yang ada di sana. Ayo kita pulang sayang, ucap Zaidan menarik tangan Aisyah dengan lembut.
Ia juga tersenyum saat menatap wajah istrinya. Aisyah mengangguk kecil. Ia memeluk tubuh Zaidan namun dirinya merasa mual saat berdekatan dengan Zaidan. Dan berujung Aisyah muntah di dalam kamar mandi. Zaidan hendak mengejar Aisyah tetapi dihentikan oleh Sarah untuk memberitahu bahwa Aisyah sedang hamil dan Zaidan juga diminta untuk sabar dalam menghadapi sikapnya yang suka berubah-ubah. Le, ini neninya Aisyah yang di LA. Aisyah saat ini sedang hamil, jadi kamu harus sabar-sabar sama sikapnya yang suka berubah-ubah. Karena hormon wanita hamil itu sensitif banget. Sebisa mungkin untuk membuat Aisyah bahagia dan tidak stres, jelas Sarah kepada Zaidan. Zaidan terhenyak mendengarkan perkataan Sarah. Ia masih loading kalau kata orang, Zaidan masih mengalami bug dan butuh waktu untuk mencerna perkataan Sarah. Hamil? Tanya Zaidan memastikan bahwa pendengarannya tidak salah. Ya nak, jawab Sarah tersenyum lebar. Senyum di wajah Zaidan mereka. Alhamdulillah. Kevin dan Arsen menghampiri Zaidan. Mereka ingin meminta maaf karena telah membuat Aisyah secara diam-diam. Zaid, kami berdua minta maaf ya. Gak seharusnya kami membawa Aisyah pergi, ucap Kevin mewakili keduanya. Zaidan mengeluarkan senyum dan mengangguk. Walaupun ia masih kesal pada Kevin, tetapi mau bagaimanapun Kevin dan Arsen tetaplah abang iparnya. Gak apa-apa kok mas. Zaidan tahu kalian hanya khawatir dan sangat menyayangi Aisyah. Zaidan juga mau minta maaf karena lalai menjaga dalam Aisyah. Dan selamat, mas bakal jadi rich uncle, ucap Zaidan ingin melupakan semuanya dan membuka lembaran baru. Apalagi akan lahir seorang malaikat kecil di keluarga ini. Kamu juga selamat, sebentar lagi akan jadi seorang baba, tanya Kevin tertawa kecil dan merangkul Zaidan dengan erat. Zaidan tersenyum sumringah. Ingin sekali ia memberitahu keluarganya bahwa sebentar lagi akan ada malaikat kecil di antara mereka. Namun, Zaidan harus mengurungkan niatnya dulu, karena ia harus memeriksa keadaan Aisyah yang belum juga keluar dari kamar mandi. Zaidan beranjak dari tempat duduknya dan menuju kamar mandi di mana Aisyah masuk tadi. Bi, kamu gak apa-apa kan? Tanya Zaidan dengan nada khawatir. Tidak ada sahutan dari dalam, kecuali suara muntahan dari mulut Aisyah yang terdengar hingga keluar. Ruangan rumah ini memang masih sangat klasik, sehingga belum kedap suara. Bi, buka dulu sayang. Lanjut Zaidan ingin mendobrak pintu. Namun Aisyah sudah berada di depannya. Aisyah terjatuh tepat di depan tubuh Zaidan. Ia sangat lemah sampai tidak sanggup berjalan dan memilih menubruk tubuh atletis Zaidan walaupun ia harus menahan rasa mual jika dekat dengan Zaidan. Dinikahi Gus Dingin, bab 73. Bumil merajuk. Zaidan hanya diam mendengarkan Aisyah yang sedari tadi bicara terus. Ia tahu tabiat seorang wanita adalah berbicara, dan tugas pria adalah mendengarkan seperti dirinya sekarang yang hanya mendengarkan Aisyah berbicara. Mas Zaidan gak dengerin aku, celetuk Aisyah kesal. Zaidan menghela nafasnya dengan kasar, padahal dari tadi dirinya mendengarkan dengan seksama setiap huruf yang keluar dari mulut Aisyah. Mas dengerin kok, Bi, ucap Zaidan tersenyum lembut. Untung sayang, kalau enggak udah aku tinggalin, gumam Zaidan pusing. Jika ia salah bicara, sudah bisa dipastikan bahwa Aisyah akan merajuk. Aisyah yang mendengarkan Zaidan bergumam langsung pergi dengan wajah kesal plus cemberut. Mau kemana? Tanya Zaidan yang melihat kepergian istrinya. Kemana aja, asal gak ketemu mas, celoteh Aisyah berlari keluar pintu. Ia terlalu kesal dengan Zaidan. Kan merajuk, batin Zaidan. Jangan lari, pakik Zaidan menyusul istrinya yang merajuk. Zaidan menahan Aisyah ketika ingin menuruni tangga. Ia menarik tangan Aisyah dengan lembut. Zaidan tidak akan membiarkan bidadarinya untuk menuruni tangga apalagi berlari. No, jangan turun tangga sendirian apalagi lari. Big no,
ucap Zaidan tegas dan langsung menggendong Aisyah ala bridal style. Walaupun Aisyah memberontak, tetapi Zaidan tetap menggendongnya dengan selamat sampai bawah. Saat ini mereka masih berada di rumah Neni Aisyah. Semua mata tertuju pada pasangan halal yang baru saja turun. Zaidan sangat hati-hati dan perhatikan setiap langkah Aisyah. Ia sangat takut jika bidadarinya terluka sedikit pun. Calon baba sama Umi mesra banget, goda Sarah pada cucunya. Sarah termasuk nenek gaul. Ia sangat lihai dalam berselancar di media sosial miliknya. Ami Neni, Ais gak mau dipanggil Umi, ucap Aisyah cemberut. Daripada Ami lebih baik Oma. Apa? Zaidan apa? Oh, Ais Oma, bagus kan? Saran Sarah yang menurutnya panggilan tersebut sangat cocok bagi mereka berdua yang memiliki kulit putih indah berseri. Boleh juga tuh Oma, apa? Aisyah tampak sedang mempertimbangkan saran dari neninya. Sementara Zaidan, ia menyuruh Aisyah untuk berpikir sambil duduk. Pasti saat ini Aisyah sedang lemas karena muntah-muntah terus. Abi sama Umi kok belum kesini Neni? Tanya Aisyah lagi. Ia memang sudah biasa ditinggal kerja oleh kedua orang tuanya. Bahkan saat dirinya masih di LA, kedua orang tuanya sudah kembali ke Indonesia. Tidak lama kemudian Wirata dan Khadijah datang dengan senyum mereka. Mereka berdua berjalan untuk bersalaman dengan Sarah, kemudian langsung menghampiri Aisyah. Cie, yang bentar lagi jadi seorang ibu, goda Wirata merangkul anak perempuan satu-satunya. Udah punya panggilan belum? Tanya Khadijah mengelus pelan kepala Aisyah. Udah Umi, nanti dedek bayi panggil Ais Oma dan panggil Zaid apa? Ucap Aisyah tersenyum sambil sangat manis membuat Zaidan yang duduk di dekat Kevin merasa sangat gemas kepadanya. Bayi kok punya bayi? Ledek Wirata dan mendapat cubitan kecil dari Aisyah. Abi, pekik Aisyah kesal. Mereka semua bercengkrama santai. Tiba-tiba Aisyah sangat menginginkan es permen karet yang ada di perempatan jalan dekat rumah sakit tempatnya bekerja. Ia beranjak dari tempat duduknya dan menedangi ayah Zaidan. Mas, panggil Aisyah manja. Pasti ada maunya. Batin Zaidan pasrah jika istrinya minta yang aneh-aneh. Kenapa? Tanya Zaidan menatap Aisyah dengan tatapan lembut. Aku mau es permen karet, ucap Aisyah mengedipkan sebelah matanya. Ya udah, Mas beliin di depan pagar ada yang jual, ujar Zaidan tersenyum. Nggak mau yang di situ. Celetuk Aisyah cemberut dan mengerucutkan bibirnya. Zaidan menarik nafasnya dengan kasar dan memutar bola matanya. Terus mau yang mana sayang? Tanya Zaidan masih dengan senyuman walaupun terpaksa. Yang di perempatan jalan dekat Weber Hospital, ucap Aisyah dengan antusias. No, di situ nggak higienis Bi, banyak debu. Mending yang di depan higienis karena gak terlalu banyak kendaraan yang lewat, ucap Zaidan melarang Aisyah. Aku maunya yang di situ, gak mau yang lain. Ya udah, kalau Mas gak mau beliin, aku bisa beli sendiri. Celetuk Aisyah berlalu menuju kamarnya untuk mengambil tas. Zaidan menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak gatal. Kan merajuk lagi, batin Zaidan melihat tingkah Aisyah. Wirata melihat ekspresi wajah Zaidan yang tampak gusar, lantas mendatanginya. Aisyah minta apa nak? Tanya Wirata pada Zaidan. Es permen karet di perempatan jalan Weber Hospital Bi. Bukan Zaidan gak mau beliin, tetapi itu gak higienis karena banyak kendaraan yang berlalu lalang di sana. Oke kalau ditutupi, tetapi kan waktu ada pembeli tetap aja dibuka, ucap Zaidan pusing dan setengah frustasi. Ini belum sehari Aisyah hamil, ia sudah pusing dengan tingkahnya, apalagi 9 bulan, bisa mendadak kurus Zaidan. Aja nak ke sana. Aisyah itu susah dibujuk kalau sudah ucap Wirata dan dipertimbangkan oleh Zaidan. Ini hari Jumat, biasanya abangnya gak jualan. Coba ajak Aisyah ke sana sekalian cek kandungan untuk memastikan bahwa kondisi Aisyah baik-baik aja.
lanjut Wirata dan balas anggukan oleh Zaidan. Hal ini ia setuju karena hanya dengan cara ini ia bisa membawa Aisyah ke rumah sakit tanpa penolakan dari bidadarinya. Baiklah, kalau begitu Bi, Zaid ini ke kamar untuk siap-siap. Pamit Zaidan tersenyum hangat dan dibalas anggukan oleh Wirata. Zaidan sampai di depan kamar yang tidak terlalu luas tetapi tetap terkesan elegan. Ia masuk dan mendapati Aisyah sedang kesal karena tidak ada baju di lemarinya. Ini semuanya karena Mas Kevin, ucap Aisyah kesal dan melempar bantal ke sofa ke sembarangan arah sehingga mengenai Zaidan. Au, baru juga masuk pintu udah dilempar aja Bi, lirik Zaidan. Ia melangkah masuk dan mendekati Aisyah. Ngapain kesini? Tanya Aisyah dengan lirikan yang sinis. Mau tidur capek? Ucap Zaidan merebahkan tubuhnya di sandaran sofa tepat di samping Aisyah. Tidur di luar, jangan dekat aku, celuk Aisyah memutar bola matanya dengan malas. Oke, fix, merajuk. Zaidan langsung memeluk tubuh Aisyah dari samping dan menciumi setiap inci dari tubuh wanitanya. Aroma badan khas vanila membuat dirinya tidak bisa jauh dari Aisyah. Aisyah merasa sangat terganggu dengan aroma parfum Zaidan. Ia juga merasa gerah karena dipeluk Zaidan. Awas gerah tahu. Padahal tadi niatnya mau ngajakin beli es permen karet di apartemen Jalan Wiber Hospital, tetapi karena yang pengen lagi merajuk, ya udah deh gak jadi. Celetuk Zaidan sengaja menggoda Aisyah. Dari tadi bidadarinya hanya kesal jika dekat dengan dirinya. Serius mas? Tanya Aisyah excited. Zaidan menganggukkan kepalanya. Iya serius. Ya udah ayo mas, tapi tiba-tiba ekspresi wajah Aisyah menjadi murung membuat Zaidan langsung melepaskan pelukannya dan menatap Aisyah penuh tanya. Tolong jangan merajuk lagi. Batin Zaidan yang tidak ingin bidadarinya merajuk, atau malam ini bisa-bisa ia tidur di luar. Tapi kenapa sayang? Tanya Zaidan. Nggak ada baju di lemari ini mas. Masa aku pergi pakai piyama? Udah di mall tadi pakai piyama. Mana baju aku katanya mau beliin? Jaluk Aisyah memeluk pelan dada bidang Zaidan. Satu mall yang kita datangi tadi pagi itu punya kamu sayang, ucap Zaidan mengusap kepala Aisyah. Kok punya aku mas? Tanya Aisyah heran. Karena semua harta mas adalah milik kamu. Dan mall tadi pagi itu milik mas, dan kamu bisa belanja sepuasnya di sana, ucap Zaidan tersenyum. Ia mengira Aisyah bakalan excited, namun nyata-nyatanya Aisyah malah bersikap biasa aja. Oh gitu, ucap Aisyah singkat. Tapi aku gak suka belanja mas, kecuali penting banget. Lanjut Aisyah menuju lemari dan mencari apakah masih ada gamisnya yang tertinggal di sana. Namun hasilnya nihil, ia tidak menemukan gamisnya satupun. Aisyah melempar satu gulungan hijab pasmina ke sembarangan arah dan lagi-lagi mengenai Zaidan. Astagfirullah Bi, ini mas suamimu, bukan patung, celtuk Zaidan sedikit kesal. Kenapa? Mau marah? Ya udah marah aja, aku juga gak mau, gak punya baju, celtuk Aisyah meneteskan air matanya. Karena sudah sekelewatan kesal. Entah mengapa, ia menjadi sangat emosi.